Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 961. Jangan, tolong jangan bunuh kami. Kaki Caleb langsung lemas, ketika dia menyadari, hanya dia dan Peace yang tersisa. Dia segera berlutut di tanah, meminta agar Skyler mau mengampuni nyawanya. Tolong, lepaskan aku sekali ini saja. Aku tuan muda dari keluarga bangsawan kelas 2, aku tidak akan berani melakukan hal seperti ini lagi. Peace tidak pernah membayangkan, skenario akan menjadi seperti ini sebelumnya. Kakinya menjadi dingin, dan dia sangat ketakutan, sehingga dia membasahi celananya. Sama seperti Caleb, lututnya berubah menjadi lemas, dan dia menjatuhkan diri ke tanah. Pada saat ini, Skyler benar-benar sesosok yang menakutkan bagi mereka. Dia membunuh para petarungnya yang kuat, tanpa mengedipkan mata. Mereka belum pernah melihat pemandangan yang begitu menakutkan sebelumnya. Kamu melukai dua muridku. Aku membunuh semua orang ini sebagai hukuman, jadi, aku akan menyebutnya sebagai impas. Keluar dari tempat ini sekarang juga. Skyler melemparkan tatapan dingin kepada dua pria yang ada di tanah. Aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah, jika kamu berani menunjukkan wajahmu di sini lagi. Jangan khawatir, kami tidak akan pernah datang ke sini lagi. Caleb menyeka keringat dingin yang menempel di dahinya. Kemudian, dengan kaki yang masih gemetar, dia mencoba untuk berdiri tegak. Aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Peace mencoba untuk berdiri, tetapi, karena saking ketakutannya, akhirnya dia tersandung. Hampir saja dia terjatuh ke tanah lagi, untungnya, Caleb berhasil menahannya, lalu, keduanya berlari dengan cepat, keluar dari gerbang tanpa menoleh ke belakang lagi. Sampah yang tidak berguna. Skyler berbicara dengan nada tidak simpatik, ketika dia melihat kedua orang itu, dengan cepat melarikan diri karena ketakutan. Master Celestino, apa yang sedang terjadi? Mengapa orang-orang ini datang ke tempat kita? Setelah Andrew melangkah maju, dia bertanya dengan sopan. Aku sendiri tidak terlalu yakin. Sepertinya, mereka ingin kita menyerahkan Tuan Jack, Nona Selena, dan Lana. Skyler menyunggingkan senyum pahit. Si gendut itu adalah tuan muda dari keluarga bangsawan kelas 2. Aku berharap dia tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh, karena aku tidak yakin apakah harus membunuhnya tanpa perintah langsung dari Jack. Aku khawatir, jika aku langsung membunuhnya sekarang, masalah ini akan meledak di luar proporsi. Keluarga bangsawan kelas 2. Itu masalah yang cukup rumit. Tuan Tua Taylor hanya bisa menghela nafas setelah mendengar pernyataan Skyler. Apa yang terjadi dengan mereka berdua? Kelihatannya, tangan mereka patah. Fiona menatap kedua pengawal yang masih terbaring di tanah, tidak tahu harus berbuat apa. Jangan khawatir, aku akan menelepon Jack, dia memiliki obat ajaib bersamanya. Meskipun lengan keduanya patah, mereka akan segera sembuh dalam 2 atau 3 hari, setelah mereka meminum obat Jack. Skyler tersenyum pada semua orang. Kemudian, dia berbalik ke arah pengawal lainnya. Ambil barang berharga apapun yang bisa kalian temukan dari tubuh mereka, lalu singkirkan mayat-mayat mereka, katanya. Bawa mayat-mayat mereka ke pinggiran kota, dan bakar saja di sana. Pada saat ini, Jack, Selena, dan Lana sedang berada di apotek yang baru dibuka. Mereka telah mengubah papan nama apotek, yang sekarang tertulis Amity Apothecary. Selain itu, Jack telah mencari 2 praktisi pengobatan Tiongkok wanita, untuk membantu dokter tua Tiongkok itu. Keduanya adalah praktisi pengobatan yang cukup terampil. Mereka mungkin bisa mengobati penyakit biasa, bahkan jika Jack sedang tidak ada di sana. Bersama dengan dokter Cina tua itu, dia cukup yakin, mereka dapat menjalankan apotek ini dengan sangat baik. Gaji bulanan kalian akan mencapai $20.000. Aku berasumsi, jumlah itu tidak akan menjadi masalah, kan? Kata Jack, menatap 2 orang di depannya. $20.000. Keduanya bertukar pandang, merasa terkejut. Mereka mengira, $10.000 sudah merupakan gaji yang cukup bagus. Mereka tidak pernah menduga, mereka akan dibayar sebanyak itu. Bos mereka terlalu murah hati. Bab 962. Ada apa? Apakah gajinya terlalu sedikit? Bibir Jack melengkung menjadi senyum pahit, saat dia berbicara kepada 2 wanita muda di depannya. Tidak. Ini lebih dari cukup. Aku tidak pernah mengira, kami akan dibayar begitu banyak. Keduanya, dengan cepat melambaikan tangan dan menjawab. Pada saat ini, seorang lelaki tua terlihat di depan pintu masuk. Dia berpakaian lusuh, dan dia tampak seperti pengemis.
Dia mengamati bagian dalam apotek, terlihat ragu-ragu di matanya. Jack memandang lelaki tua itu, merasakan dia sedang berada di dalam keraguan-raguan. Dia melangkah maju dan bertanya. Apakah Anda sedang mencari sesuatu, Tuan? Pria tua itu mengerutkan alisnya. Dia tetap diam selama beberapa waktu, sebelum akhirnya angkat berbicara. Anak muda, pengobatan Cicina, jauh lebih murah daripada pengobatan barat, kan? Jack tiba-tiba mengerti situasinya. Orang tua itu membutuhkan pengobatan, tetapi dia mungkin khawatir, dia tidak memiliki cukup uang untuk membayar tagihan medis. Dia memberikan senyum tipis. Anda benar, pengobatan Tiongkok jauh lebih murah daripada rumah sakit besar. Tapi, tidak banyak orang yang mencari pengobatan kami, hanya karena tidak banyak orang yang percaya pada pengobatan kami. Di sini, Jack dengan cermat mengamati lelaki tua itu. Anda tampak cukup sehat, Tuan. Anda tidak sedang sakit, kan? Pria tua itu mengeluarkan kantong plastik dari sakunya, ekspresinya terlihat malu. Dia perlahan membuka tasnya, memperlihatkan beberapa lusin catatan di dalamnya. Setelah dia melihat Jack, dia segera berlutut, aku tidak sedang sakit, anak muda. Tetapi, cucukulah yang sedang sakit. Dia sangat kesakitan, sehingga dia tidak bisa berjalan. Aku hanya punya uang sebanyak ini, bisakah kamu mengambil semua uang ini, untuk membantu mengobati cucuku? Aku mohon bantuanmu. Dada Jack tampak menegang, setelah mendengar perkataan orang tua itu. Di mana cucumu sekarang? Apa saja gejalanya? Dia berada di bawah jembatan, yang tidak terlalu jauh dari sini. Dia memiliki beberapa masalah dengan pinggangnya, mungkin ototnya sedang terkilir. Kami memungut sampah beberapa hari yang lalu, dan sampah itu terlalu berat. Dia bersikeras membawa semuanya sendirian. Orang tua itu memikirkannya, lalu berkata pada Jack, aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Kami tidak mampu pergi ke rumah sakit besar. Jack mempertimbangkan situasinya sebelum tersenyum. Mungkin, tulangnya terkilir di paha. Itu tidak masalah, simpan saja uangmu. Aku akan ikut denganmu, untuk menemuinya. Baiklah, aku akan membawamu ke sana. Tapi, kamu harus menerima uang ini. Anggap saja, uang ini untuk biaya konsultasi. Pria tua itu segera berdiri dari posisi berlututnya. Dengan ekspresi lega di wajahnya, dia dengan keras kepala menyodorkan uang itu ke tangan Jack. Jack tidak pernah menyangka, seorang pengemis yang usianya begitu lanjut, masih memiliki prinsip yang begitu kuat. Dia tidak bisa tidak mengagumi lelaki tua itu. Tidak perlu untuk itu. Kami baru saja membuka apotek ini, Tuan. Anda adalah pelanggan pertama kami, jadi, sebut saja ini sebagai hadiah pembukaan. Anda tidak perlu membayar kami, ayo kita pergi, bawa saja saya menemuinya. Jack berkata sambil tertawa riang. Setelah dia mengatakan itu, dia menoleh ke arah dokter tua Cina, Terence Chafri. Baiklah, kita pergi dulu, tetaplah berjaga-jaga di sini, Dokter Chafri. Hubungi saja aku, jika kamu mendapati penyakit yang tidak kamu ketahui, atau tidak dapat disembuhkan. Jika kamu bertemu dengan pasien sakit parah yang kaya, beritahu mereka, aku dapat menyembuhkannya. Akan tetapi, biaya perawatannya mungkin akan mencapai beberapa ratus juta atau $1 miliar. Tergantung pada seberapa parah kondisi penyakit mereka. Baiklah, aku mengerti, Tuan Muda. Terence mengangguk sambil tersenyum. Dia bisa melihat bahwa Jack semacam Robin Hood modern. Dia akan mengobati orang kaya yang datang menemuinya, dan jika mereka menderita penyakit serius, dia akan membebankan biaya yang sangat tinggi kepada mereka. Sementara itu, dia tidak akan membebankan banyak biaya kepada orang miskin. Bahkan, jika mereka menderita penyakit biasa, dia akan mengobatinya tanpa biaya apapun. Misalnya, dia memutuskan untuk membantu orang tua ini secara gratis. Tak lama kemudian, lelaki tua itu membawa Jack, Selena, dan Lana ke sebuah jembatan terdekat di mana mereka berhenti di bawah sebuah lengkungan. Aduh! Seorang wanita muda terlihat tergeletak di bawah jembatan. Dia ingin bergerak, tapi rasa sakit tiba-tiba menjalar di sekujur tubuhnya. Dia begitu kesakitan, hingga membuat urat nadinya meledak, dan mengeluarkan tangisan kesedihan dari mulutnya. Wanita itu berusia sekitar 20 tahunan. Banyak kotoran yang menempel di pipinya, dan pakaiannya compang-camping. Dia memiliki sosok tubuh yang bagus, dan siapapun akan mengatakan, dia adalah seorang gadis yang cantik dengan sekali pandang. Kecantikannya mungkin akan lebih bersinar, jika dia berdandan. Ya ampun, gadis itu sangat cantik. Lana tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat gadis di depannya. Bab 963. Siapa kalian? Wanita muda itu ketakutan ketika melihat penampilan mereka bertiga,
khawatir mereka adalah petugas Satpol PP yang akan menciduknya. Jangan takut, Brianna. Aku membawa praktisi pengobatan Tiongkok ke sini untuk mengobati penyakitmu. Pengemis tua dengan cepat menjelaskan kepada cucunya. Wanita muda itu menghela nafas lega ketika dia mendengar penjelasan kakeknya. Jack berjalan mendekat sambil berjongkok ke arah gadis muda itu, meletakkan tangan di bahunya. Dia kemudian berkata, "Berbaringlah dulu, aku akan memeriksa penyakitmu." Wanita muda itu melakukan apa yang Jack katakan, sambil menahan rasa sakitnya. Jack mulai memijat dengan lembut di area sekitar pinggangnya. "Tulangmu sedang terkilir, Nona. Aku tidak punya pilihan selain memijatnya, jadi jangan pedulikan aku." Jack terbatuk canggung, sebelum menggerakkan tangannya ke bawah, berhenti tepat di atas pantatnya. Wajah Brianna memerah, dan denyut nadinya bertambah cepat. Dia tidak bisa melakukan apa-apa, selain mengatupkan giginya dalam diam. Dia sangat sadar, dengan sedikit uang yang dimiliki kakeknya, tidak akan cukup bagi dokter manapun untuk meresepkan obat baginya. Namun, dokter ini rela datang dari jauh, hanya untuk mengobatinya. Ini adalah kesempatan langka, ditambah lagi, dokter ini tidak keberatan dengan penampilan dirinya serta kakeknya yang kotor dan lusuh. Dia mungkin bukan orang jahat. Namun, posisi tangan dokter muda itu, secara alami, membuat seorang wanita muda seperti dia sangat malu. Pipinya semerah tomat. "Tunggu sebentar lagi. Ini akan segera selesai." Jack meremas tangannya dengan keras, lalu memberikan tamparan ringan ke arah pangkal pinggang Brianna. "Oh!" Brianna melepaskan teriakan kesakitan. Tulang paha dan kepala femoralisnya menyatu kembali, menghasilkan suara retakan yang membelah udara. "Sudah selesai." Jack berdiri, bibirnya melengkung membentuk senyum meyakinkan. Sudah selesai." Brianna tercengang, dia menggerakkan kakinya secara eksperimental. Dia benar-benar bisa bergerak, dan itu sama sekali tidak sakit seperti sebelumnya. Terima kasih, dokter. Kaki saya sudah lebih baik sekarang." Brianna segera bangkit, dan membungkuk ke arah Jack. "Tidak perlu berterima kasih kepadaku." Jack tersenyum. "Oh ya, bagaimana kalian bisa berakhir dengan semua kesulitan ini?" Pria tua itu memandang Jack, dan menghela napas panjang. "Ah, itu cerita yang panjang, anak muda. Mau bagaimana lagi, kita telah direduksi menjadi keadaan seperti ini. Tolong, jangan membicarakannya lagi." Selena mengamati kedua pengemis itu, sebelum berbalik ke arah suaminya dan berkata, "Kita sedang mencari beberapa pelayan, kan? Kenapa kita tidak meminta mereka untuk bekerja dengan kita?" Jack langsung mengerti apa yang dimaksud Selena. Dia menganggukkan kepalanya, dan berbicara kepada pengemis tua dan cucunya. "Kami sedang mencari beberapa pelayan di rumah kami. Jika kalian baik-baik saja dengan pekerjaan semacam itu, Tuan, Anda dapat membantu menjaga taman, dan cucumu bisa membantu membersihkan rumah. Apakah kalian tertarik dengan pekerjaan itu?" Bab 964. Tuan, kami hanya pengemis, kamu sudah banyak membantu kami. Tidak ada gunanya bagimu untuk mempekerjakan pengemis seperti kami di tempat kamu, bukan?" Orang tua itu sangat tersentuh dengan penawaran Jack, tetapi dia berbicara dengan nada malu. "Kalian berdua tidak akan menjadi pengemis lagi jika kalian mau bekerja di tempatku, kan? Lebih penting lagi, makanan dan tempat tinggal akan disediakan di sana, jadi kalian tidak perlu khawatir tentang apapun lagi, bukan?" Jack terkekeh dan menjawab, Terima kasih, dokter." Air mata menggenang di mata Brianna, mengancam akan tumpah. Dia melangkah maju, dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Jack. "Ayo kita pergi sekarang. Pertama-tama, kita akan membelikan baju baru untuk kalian berdua. Kalian bisa mandi dan istirahat yang baik ketika kita sampai di sana. Kalian bisa mulai bekerja besok. Aku akan membayar kalian masing-masing $10.000 per bulan. Bagaimana dengan itu?" Jack berbicara dengan nada santai, sambil tersenyum. "Anak muda, ini terlalu banyak, bukan? Kamu tidak perlu membayar kami sebanyak itu. Beri kami berapapun jumlah yang lebih kecil dari itu, dan kami akan sangat berterima kasih selama kami memiliki tempat tinggal dan makanan." Pengemis tua itu tidak bisa menahan air matanya lebih lama lagi. "Jangan berkata seperti itu. Aku memperlakukan semua orang dengan setara. Semua bawahanku menerima jumlah upah yang sama. Itu akan membuatku lebih mudah untuk menghitung pengeluaranku juga." Jack tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, teleponnya berdering. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat Skyler lah yang menelepon. Raja perang ini jarang meneleponnya, jadi ketika dia melakukannya, pasti ada sesuatu yang sedang terjadi.
Setelah panggilan berakhir, Jack menggelengkan kepalanya perlahan, senyum pahit merayap di bibirnya. Ada apa, Jack? Apakah telah terjadi sesuatu di rumah? Selena mengerutkan alisnya dan bertanya kepada Jack. Dia menganggukkan kepalanya sebagai balasan. Ya, Skylar memberitahuku bahwa beberapa raja perang datang ke tempat kita untuk mencari masalah, tetapi mereka harus pergi ketika mereka melihat Skylar, sehingga pada akhirnya mereka tidak melakukan apa-apa. Di sini, Jack berhenti sebelum melanjutkan, tapi Tuan Muda Chapman dan Tuan Muda Quinton datang tidak lama kemudian, dengan beberapa orang bersama mereka, mencari masalah di tempat kita juga. Mereka melukai 2 pengawal kita, dan lengan keduanya patah. Skylar tidak ingin menyebabkan masalah itu semakin meledak, jadi dia membunuh 2 pejuang kuat beserta pengawal mereka, dan membiarkan kedua bajingan itu hidup-hidup. Oh, jadi begitu. Tidak heran dia meneleponmu. Selena mengerti apa yang sedang terjadi, lalu berkata, kalau begitu, sebaiknya kita kembali dulu. Kedua pengawal yang terluka itu membutuhkan pengobatan medismu. Ya, benar. Jack menganggukkan kepalanya. Kita akan segera membeli 2 set pakaian untuk mereka, lalu kita akan langsung kembali. Pengemis tua dan Brianna tergerak setelah mereka mendengar percakapan itu. Mereka bertanya-tanya, dari keluarga mana pemuda di depan mereka berasal. Beberapa raja perang datang kepada mereka mencari masalah, tetapi mereka sangat ketakutan, sehingga mereka pergi. Bahkan, Tuan Muda Quinton dan Tuan Muda Chapman akhirnya ketakutan setengah mati setelah mereka mencari masalah di sana. Tampaknya, keluarga pemuda di hadapannya ini salah satu keluarga kuat di kota ini. Jack dengan cepat membawa keduanya untuk membeli pakaian sebelum mereka kembali ke komplek vilanya. Dia memerintahkan seorang pelayan untuk membawa keduanya ke tempat tinggal yang disediakan khusus untuk pelayan agar mereka bisa beristirahat. Jack juga memberi mereka masing-masing $2.000, memastikan mereka memiliki uang saku. Baru kemudian, dia merawat 2 pengawalnya yang terluka. Bab 965. Jack, sejujurnya, aku tidak tahu harus berbuat apa di saat kamu dan Nona Selena tidak ada di sini. Aku tidak ingin menimbulkan masalah bagi kita ketika kita baru saja tiba di kota Walet ini. Selain itu, 2 petarung dari keluarga Chapman benar-benar kuat, mungkin sekuat Raja Perang Bintang 6 atau Bintang 7. Aku membunuh mereka hanya untuk memberi mereka pelajaran. Skylar menjelaskan semuanya kepada Jack ketika dia melihat kedatangannya. Jack mengeluarkan 2 pil ajaibnya dan memberikan masing-masing 1 pil kepada pengawal itu. Lalu, dia menatap Skylar sambil berkata, kerja yang bagus, Skylar. Kamu menunjukkan kepada mereka, kita tidak bisa diganggu begitu saja. Bahkan, keluarga bangsawan kelas 2 akan ketakutan setengah mati setelah kamu membunuh 2 pejuang mereka dalam sekejap. Di sini, aku pikir kamu akan menyalahkanku atas tindakan yang telah aku lakukan. Skylar tidak bisa menahan senyum melihat Jack tidak marah kepadanya, sebaliknya, tuannya senang dengan keputusannya. Kenapa aku harus marah kepadamu? Kedua pengawal ini adalah muridmu, dan mereka adalah pejuang yang cukup kuat. Keduanya sudah membunuh begitu banyak orang dari pihak musuh di medan perang, dan berjasa besar untuk Daxia. Tentu saja, setelah para petarung dari keluarga Chapman melukai keduanya, kamu tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Setelah dia mengatakan itu, Jack berkata kepada kedua pengawal, istirahatlah dengan baik hari ini. Kalian bisa mulai berlatih lagi, setelah kalian berdua cukup istirahat, dan cobalah untuk meningkatkan keterampilan kalian berdua. Kita berada di kota Walet, kota seni bela diri. Ada banyak petarung yang sangat kuat di sini. Aku akan membunuh mereka semua, jika aku tidak khawatir akan mengungkapkan identitas kita. Sialan, aku sangat ingin menyingkirkan kedua idiot arogan itu, yang berpikir mereka bisa berbuat semau mereka, dan menggertak semua orang. Skylar menyunggingkan senyum cerah. Jack, apa yang coba kamu lakukan? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Fiona berjalan mendekat ke arah mereka, terengah-engah. Apa yang sedang terjadi di sini? Aku mendengar kamu membawa 2 pengemis. Entah aku yang mabuk, atau kamu yang mabuk. Kita bukan keluarga tanpa nama, kita memiliki status sosial yang tinggi. Bagaimana kamu bisa membawa pengemis ke dalam rumah ini? Skylar, Elaine, dan yang lainnya saling bertukar pandang. Wajah mereka dipelintir menjadi ekspresi sinis. Hanya ibu mertua seperti Fiona yang berani memarahi Jack seperti itu. Dia adalah prajurit tertinggi. Namun, mereka sangat sadar, tidak ada cara untuk mengatasi masalah itu. Dia adalah ibu mertuanya, dan Jack bersikeras menyembunyikan identitasnya.
Dia tidak bisa berteriak, tidak bisa melawan, dia hanya bisa menanggung semuanya. Tetap saja, mereka menyadari, ada satu perubahan yang dialami oleh Jack. Dia menjadi lebih baik dalam mengendalikan amarahnya. Ketika mereka berada di medan perang, tidak ada yang berani memprovokasi pria ini, yang bisa membuat puluhan orang jatuh hanya dengan satu gerakan lengannya. Mereka semua perlu memikirkan kata-kata yang akan diucapkan di sekitarnya. Aku yang menyarankannya, Bu. Mereka sedang dalam keadaan yang menyedihkan, jadi, aku ingin Jack membantu mereka. Selena tersenyum, dan menjelaskan kepada Fiona. Tapi, bagaimana kita bisa menerima pengemis? Kita bukan kamp pengungsi, kita juga bukan badan amal. Lagi pula, akan sangat memalukan, jika ada orang lain yang tahu tentang masalah ini. Ekspresi Fiona sedikit melunak, ketika dia mengetahui itu adalah ide Selena. Namun demikian, kedua tangannya terlipat di dada, dan dia berbicara dengan nada putus asa. Bu, mereka dulunya pengemis. Aku tidak menerima mereka secara cuma-cuma. Mereka akan bekerja di sini, dan mereka akan menjadi pelayan kita mulai sekarang. Mereka akan menerima $10.000 per bulan, sama seperti pelayan yang lain. Mereka tidak akan menjadi pengemis lagi, kan? Jack mencoba bernegosiasi sambil tersenyum. Aku akan memaafkanmu kali ini. Tapi lain kali, jangan begitu saja menerima pengemis, untuk masuk ke dalam rumah ini. Fiona mendengus kesal, sebelum pergi dengan gusar. Kedua pengemis itu, Nathanael dan Brianna Sullivan, segera selesai mandi dan berganti pakaian, yang telah dibelikan Jack untuk mereka. Keduanya pergi menemui Jack dan Selena untuk berterima kasih kepada mereka. Mata Jack langsung berbinar saat menatap keduanya. Dia tahu bahwa keduanya membawa martabat yang tinggi yang tidak dapat ditemukan pada orang biasa. Terutama Brianna, yang memiliki sikap tenang yang tidak berbeda dengan seorang wanita muda dari keluarga bangsawan.